Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, jangan sampai salah sebut ya, yang mana atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, ya. Atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat terus melakukan pembelajaran daring kita ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik anak-anak ustazah sekalian, kelas 10, apa kabar anak-anak ustazah di hari ini? Semoga selalu sehat, ya, selalu sehat walafiat, ya, dan tetap terus bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring, ya. Ya anak-anak ustazah, kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ya, minggu lalu kita lihat materinya itu adalah tentang latihan kekuatan dan daya tahan. Nah, latihan kekuatan dan daya tahan. Nah, di sini sudah ada beberapa, ya, contoh. Di sini sudah ada beberapa contoh, ya, dalam melakukan latihan kekuatan dan daya tahan, ya. Kita lihat, ya, minggu lalu ini sudah kita bahas, yaitu naik turun. Yang A itu naik turun bangku atau box, ya, seperti gambar ini anak-anak ustazah. Nah, ini ustazah, ya, berharap ini anak-anak ustazah sudah mempraktekannya di rumah. Yang kedua naik turun bangku, ya, sambil memegang bola, ya. Nah, ini dilakukan beberapa kali, ya, naik turun, ya. Jadi tidak cukup sekali saja. Jadi dilakukannya sampai hitungan, misalnya 1 kali 8, ya. Hitungannya sampai 8 kali, ya. Nah, kemudian yang ketiga atau C, melompat naik turun bangku dengan 2 kaki. Nah, ini dengan ketinggian box 8 sampai 10 cm. Nah, ini juga, ya, anak ustazah bisa melakukannya sampai misalnya 8 kali hitungan. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kekuatan otot lengan, dada dan bahu. Nah, beberapa contoh kekuatan otot lengan, ya, kita lihat di sini apa? Push up. Nah, dengan tumpuan lutut, ya. Nah, seperti ustazah katakan minggu lalu, mungkin ini lebih mudah, ya, bertumpu pada lutut dibandingkan dengan kita bertumpu hanya pada kaki ini, ya, lurus seperti ini misalnya, ya. Nah, push up yang seperti ini maksud ustazah. Nah, mungkin ini lebih mudah sedikit kita lakukan, ya. Namun itu pun harus tetap rajin berlatih. Jika sekali-sekali saja pasti mungkin sulit, ya. Tentunya ini kita lakukan rutin, ya. Persiapan. Nah, di sini kita lihat, ya. Anak ustazah bisa baca dari persiapan kemudian pelaksanaan. Kemudian yang E, latihan kekuatan otot perut. Nah, kekuatan otot perut ini dilakukan dengan apa? Sit up. Ya, sit up, posisi kedua kaki menapak. Nah, sit up ini kemudian, ya, kita lihat di sini dari segi pelaksanaan sit up-nya, yaitu mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk. Nah, nah, ini kita bandingkan dengan sit up yang kakinya diluruskan, tidak ditekuk. Nah, mungkin anak ustazah bisa merasakan mana gerakan yang lebih mudah untuk dilakukan, ya. Apakah dengan lututnya ditekuk
ya seperti ini, atau lututnya ini lurus ya, kakinya ya lurus semua, berada di lantai ya. Nah, jika mungkin jika yang pernah Ustazah lakukan, nah itu mungkin lebih mudah gerakan seperti ini ya, dengan lutut yang ditekuk seperti ini dibandingkan dengan kakinya lurus ya di lantai semuanya. Nah, jadi tergantung kepada anak Ustazah bagaimana yang lebih mudah dan nyaman untuk melakukan latihan kekuatan otot perut sit up ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini adalah latihan kekuatan otot punggung. Nah, ini istilahnya biasanya disebut dengan back lift ya. Model pertama kita lihat di sini ya, posisi telungkup. Ya, posisi telungkup, kedua lengan lurus di samping badan. Kemudian pelaksanaan mengangkat dada dari lantai. Ya. Mengangkat dada dari lantai. Nah, selanjutnya yang model kedua ada dengan badan telungkup, kemudian dari segi pelaksanaannya kedua lengan menarik tambang atau meraih bola di depan hingga dada terangkat dari lantai. Nah, seperti ini ya anak Ustazah. Nah, ini adalah gunanya apa? Untuk melatih kekuatan otot punggung. Nah, mungkin bagi kita yang tidak pernah melakukan ini sama sekali, ya pasti akan terasa berat ya untuk kita mengangkat badan kita ya ke belakang, gerakan ke belakang. Nah, jadi butuh latihan ya. Kemudian model ketiga kita lihat badan telungkup. Kemudian kedua lengan kita menangkap bola yang di lambung dari depan hingga dada terangkat dari lantai. Nah, saat menangkap bola, kaki mengangkat ya. Kaki mengangkat togok. Nah, ini mengangkat tegak ya. Mengangkat tegak lurus, dan kedua lengan ya. Ini mengangkat tegak ke atas sambil mengangkat benda secara berpasangan. Nah, ini gambarnya ya. Afwan, tadi saat menangkap bola kaki lurus dan kedua lengan lurus ke atas memegang bola. Nah, nah ini gambarnya. Jadi ada yang pertama sikap dengan telungkup, yang kedua sikap memegang bola, yang ketiga sikapnya telungkup sambil menerima bola. Ya. Nah, namanya ini adalah latihan untuk menambah kekuatan otot punggung. Ya, baik anak-anak Ustazah sekalian, ya. Jadi ini adalah beberapa ya bentuk latihan kekuatan ya dan daya tahan. Jadi anak-anak Ustazah, silahkan anak Ustazah untuk mempraktekkannya di rumah. Ya, setelah kita mempelajari kebugaran jasmani ini, tentunya anak-anak Ustazah dapat merasakan ya manfaat dari latihan ini. Ya, tentunya anak-anak Ustazah latihan ini dilakukan secara rutin. Tapi kalau kita melakukannya hanya sesekali saja, mungkin manfaat yang kita dapat itu kurang banyak ya, ataupun tentu saja kurang efektif ya hasil yang kita dapatkan dari diri kita. Misalnya bagi kita yang ingin tetap bugar ya, kemudian sendi-sendi kita, otot-otot kita semuanya lentur ya kan. Nah, kita tentunya harus dengan melakukan apa? Melakukan olahraga dengan rutin ya. Ya, jika tidak tentu ya mungkin dari sendi-sendi, kemudian otot-otot kita yang dari bagian kepala sampai kaki itu mungkin bagaimana tidak lentur, hingga jika kita bergerak terlalu banyak dari kebiasaan yang biasa, mungkin kita akan merasakan kelelahan ya, yang berarti ya kita akan merasakan kelelahan. Karena apa? Karena kita tidak pernah cukup banyak untuk melakukan gerakan ya, terutama olahraga ya. Olahraga itu butuh
rutinitas dengan gerakan yang teratur ya anak-anak ustazah ya. Nah, jadi inilah dia contoh-contoh dari gerakan latihan kekuatan, kelincahan, daya tahan ya, yang nanti anak ustazah ringkaskan di buku catatan. Nah, untuk kebugaran jasmani, nah terakhir materi itu adalah tentang ini ya, latihan kekuatan otot punggung ya. Nah, kita lihat di sini. Ada kesimpulannya. Kesegaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi, nah, anak-anak ustazah, rajin-rajinlah untuk berlatih di rumah agar kita sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin kita maupun olahraga ya, hingga kita tidak mudah merasakan kelelahan ya, tidak merasakan mengangkat-ngangkat sesuatu itu menjadi beban yang sangat melelahkan ya dan memberatkan. Nah, jadi komponen kebugaran jasmani tadi kesimpulannya apa? Yang pertama itu kelenturan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kecepatan, yang keempat kelincahan, yang kelima kekuatan. Nah, jadi kita ya saat ini tidak lupa terus bersyukur ya, Allah masih kasihkan kita nikmat terus, nikmat sehat itu yang utama, karena jika sehat kita bisa melakukan apa saja ya insyaallah ya. Kemudian ya organ-organ tubuh kita semuanya masih lengkap, sehat. Nah, itu yang perlu kita syukuri ya. Jadi dengan begitu kita mampu melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk materi kebugaran jasmani kita sudah selesai. Namun ustazah berharap anak-anak ustazah baca-baca kembali ya nak, materinya. Nah, di sini ada tugas ya. Ada tugas latihan ya. Nah, ini anak ustazah. Nanti anak ustazah kerjakan ya di buku latihan. Tugas ini halaman 130 ya sampai sampai 131 ya. Nah, itu 1 sampai 9. Anak-anak ustazah kerjakan di buku latihan. Nah, waktunya ustazah kasih ya, ini hari apa? Rabu. Ya. Gak apa-apa, kumpulnya nanti di hari ini aja, di hari Sabtu ya. Hari Sabtu saja anak-anak ustazah kirimkan ya, karena ini HP ustazah masih penuh dengan pekerjaan sekolah ya. Jadi anak ustazah nanti ngirimnya di hari Sabtu itu ya, terakhir. Nah ya, jadi tidak usah sekarang, tidak usah hari ini, tapi di hari Sabtu nanti anak ustazah mengirimnya, atau dimulai dari hari Jumat juga bisa, Jumat Sabtu ya. Jadi tidak banyak sekali ya bertumpuk nanti di HP ustazah, tugas-tugasnya belum terkoreksi ya, karena sekarang masih mengerjakan nilai-nilai PTS. Jadi anak-anak ustazah nanti mengirimkan tugasnya di hari Jumat ataupun Sabtu saja ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, nah kerjakan tugas ini di buku latihan ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Semuanya mengerjakan, karena latihan ini nanti untuk menambah nilai rapot kalian di penilaian akhir semester ya. Itu di bulan 12. Jadi ustazah berharap semuanya anak ustazah mengerjakannya. Jangan ada yang tidak mengerjakan, jangan ada yang tidak mengumpulkannya ya. Nah, ini tugasnya 1 sampai 9 saja. Baik anak-anak ustazah. Nah, untuk kebugaran jasmani kita sudah selesai. Nah, kita masuk ini bab baru, senam ya. Senam, kita lihat dulu materinya ya. Nah, ya, materinya memungkinkan untuk kita juga bisa praktekkan. Nah, senam. Senam di sini adalah senam lantai. Nah, ini tentunya tidak asing bagi anak-anak ustazah ya, senam lantai ini, karena sudah pernah kita juga pelajari sewaktu di SMP ya.
Nah, kita lihat di sini. Ya, senam lantai merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Juga merupakan upaya mempelajari ya manusia bergerak. Nah, kita lihat peta konsep di sini. Nah, senam yang akan kita pelajari di sini adalah senam lantai. Bagian dari senam lantai di sini ya yang kita pelajari tuh di sini disebutkan hanya ada 2. Lompat kangkang dan lompat jongkok. Nah, ini tentu mudah untuk dipraktekkan ya. Jadi kita lihat di sini. Carilah informasi tentang variasi dan kombinasi gerakan senam lantai dengan menggunakan alat. Ya, menggunakan alat lompat kangkang dan lompat jongkok. Nah, dari buku ini atau sumber media cetak lain atau elektronik atau teman yang sedang melakukan kegiatan. Nah, secara bergantian ya saling bertanyalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan gerakan senam lantai dengan menggunakan alat. Ya, seperti manfaat gerakan senam lantai dengan menggunakan alat ya terhadap kesehatan dan otot-otot yang dominan dipergunakan dalam senam lantai serta sikap apa yang dapat dikembangkan dalam mempelajari senam terhadap pribadi ya anak didik ya. Nah, kita lihat di sini sedikit sejarah tentang senam ya. Senam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ya gimnastik yang berasal dari bahasa Yunani gymnos ya. Dalam bahasa Yunani namanya gymnos. Dalam bahasa Inggris namanya gimnastik. Ya, artinya apa? Nah, ini artinya anak saja bisa baca. Nah, jadi kalau orang dulu jika senam itu seperti itu ya, tidak memakai pakaian ya. Nah, makanya tidak heran jika kita melihat orang melakukan senam lantai itu, nah pakaiannya seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak perlu meniru. Ya, pakaiannya yang tipis, kemudian ketat ya. Bahkan ya itu sudah biasa di ya mungkin dalam pertandingan olimpiade nasional maupun internasional itu sudah biasa karena sudah dimaklumi. Tapi dari segi syariat Islam ya tentu itu jelas-jelas haram ya, dilarang kan seperti itu. Nah, kita lihat saja arti gimnastik senam itu saja artinya seperti ini ya, tidak memakai pakaian. Nah, senam dapat diartikan sebagai latihan jasmani yang dilakukan dengan sengaja, disusun secara sistematis dan dilakukan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Nah, pertandingan senam dilakukan di Indonesia untuk pertama kalinya itu pada tahun 1963 menjelang dilangsungkannya Ganevo. Apa itu Ganevo? Games of the New Emerging Forces ya. Secara nasional, olahraga senam dipertandingkan di Indonesia sejak Pekan Olahraga Nasional PON ke-7 di Surabaya. Ya. Jadi anak saja, apakah harus pakaian seperti itu? Tidak, ya, tidak harus ya. Kita bisa memakai training ya. Itu tentunya untuk di kalangan kita yang wanita ya. Memakai pakaian yang longgar, tidak harus ketat seperti itu tentunya. Pakai training ya seperti kita baju olahraga kita yang kita pakai ya anak-anak saja. Jadi kita tidak boleh mengikut ini. Dan tentunya kita ya dari segi syariat Islam ya bagi wanita itu memang tidak boleh ikut dalam perlombaan senam ya, karena memang tidak dibenarkan tentunya. Ya di situ akan terjadi pertunjukan kan seperti itu, namanya perlombaan olahraga ya, SEA Games kah, Olimpiade kah, PON kah, apalah itu namanya ya. Tentu tidak, dari segi syariat ya kita tidak boleh mengikuti ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Cuma ya ditanya boleh senam ya boleh senam, silahkan selagi tidak melanggar syariat Islam dan ya tidak mengikuti senam-senam yang mengarah pada keagamaan ya, senam-senam yang dibuat oleh orang-orang non muslim. Nah seperti itu ya anak ustazah. Nah jadi sekarang ini banyak sekali gerakan senam yang tidak harus dengan alat ya kan, senam-senam yang ringan yang mudah kita lakukan untuk kesehatan kita banyak sekali jika bisa kita lihat. Nah untuk pakaian tentunya kita harus bisa menyesuaikan ya, jangan sampai kita mengumbar aurat ya,
terhadap orang lain yang bukan mahram. Nah, sama wanita pun kita harus menjaga aurat kita ya. Jadi Ustazah katakan bahwa dalam melakukan senam olahraga ini ya cukup dengan memakai baju kaos training ya. Kemudian baju kaos, kemudian pakaian training itu sudah cukup, dan itu tentunya ya di kalangan kita para akhwat saja ya, tidak harus dilihat oleh kaum Adam kan seperti itu ya. Nah, jadi secara nasional ya olahraga senam dipertandingkan di Indonesia itu sejak Pekan Olahraga Nasional PON ke-7 di Surabaya. Nah, itu pertama sekali ya. Nah, selanjutnya kita lihat dalam buku senam artistik yang ditulis Dr. Randus Agus Mahendra, MA, ya. Ada istilah FIG yang mengelompokkan senam menjadi Mahendra MA FIG yang mengelompokkan senam menjadi ya di sini ada 6 ya. Kita lihat senam artistik atau artistik gimnastik ya. Yang kedua senam ritmik, sportif ritmik gimnastik. Yang ketiga senam akrobatik atau akrobatik gimnastik. Yang keempat atau D senam aerobik sport atau sport aerobics. Yang E senam trampolin. Nah, nanti di sini anak-anak saja bisa melihat ya, jika tidak ada penjelasannya tentu anak-anak saja bisa melihatnya di media lain ya, untuk lebih ya mudah. Tahu saja senam trampolin ini dia memakai alat ini ya. Yang keenam itu senam umum atau general gymnastik. Nah, lompat kangkang adalah gerakan melompati suatu alat dengan cara bertumpu pada alat tertentu. Nah, alat tersebut dinamakan kuda-kuda lompat. Nah, nanti ada gambarnya ya, anak ustazah bisa anak ustazah mengamatinya. Lompat jongkok adalah gerakan melompat dilanjutkan dengan jongkok di atas peti lompat dan diakhiri dengan jongkok di lantai. Nah, ini gerakan-gerakan yang mudah ya untuk dilakukan. Nah, mungkin yang bagi kita sudah pernah belajar senam lantai, yang kita tahu senam lantai itu seperti apa anak ustazah? Anak ustazah yang sudah pernah mempelajari senam lantai semasa di SMP, yang anak ustazah pahami senam lantai itu contohnya seperti apa? Ya, pasti ingat ya, namanya kita sudah belajar. Nah, ini juga bagian dari senam lantai ya. Senam itu kan bagian dari melompat, berdiri, jongkok, berguling, ya kan? Hanya di sini senam lantai yang dijabarkan mungkin lebih sederhana ya. Yang kita tahu itu adalah apa? Guling depan, ya kan? Guling depan, guling belakang, apalagi salto, kayang, berdiri dengan tangan ya, kedua tangan, handstand, ya kan? Kemudian apalagi loncat harimau. Nah, kan meloncat ya. Nah, meloncat, melompat, loncat harimau. Nah, jadi lenting badan. Nah, naik spring. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya macam-macam senam lantai. Cuma yang dijabarkan di sini adalah senam lantai yang sederhana saja, lompat kangkang, lompat jongkok yang kita pelajari di sini. Ya, baik, kita lihat selanjutnya. Keterampilan senam lantai harus Anda pelajari dengan mengedepankan sikap kehidupan beragama, ya, mencerminkan sikap dan perilaku sportif dalam bermain, bertanggung jawab dalam menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sendiri, ya. Dan memahami ya, menghargai perbedaan karakteristik individu dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Nah, kita lanjutkan, lihat ya, langsung kita kepada bagian B anak-anak ustazah. Nah, aktivitas pembelajaran senam lantai. Yang pertama kita lihat pembelajaran keterampilan gerak lompat kangkang. Ya, A, berdiri tegak menghadap peti lompat atau teman yang membungkuk. Nah, ini bisa anak saja peragakan di rumah. Misalnya tidak ada peti lompat ya, atau ada box yang tinggi, atau ada kursi yang cukup kokoh untuk tangan kita nanti sebelum melompat kita bersandar di kursi tersebut hingga kita melakukan lompatan ya. Atau jika tidak ada, nah kita bisa melompati punggung saudara kita, adik kita kah,
kakak kita kah atau abang kita. Ini latihan melompat kangkang ya dalam aktivitas berolahraga. Ya, yang B kita lihat, lakukan lompatan ke arah peti lompat atau teman yang membungkuk dengan menggunakan kaki sebagai tolakan sampai kedua tangan menyentuh bagian atas peti lompat atau punggung teman. Nah, jadi tangan kita itu menumpu pada punggung teman atau menumpu pada peti lompat. Ya, baru kita melompat. Ya. Nah, ini seperti ini ada contohnya ya. Yang C, pada saat tangan menyentuh bagian atas peti lompat atau punggung teman yang membungkuk, buka kedua kaki selebar mungkin ke samping. D, turun kembali ke posisi awal melompat. E, lakukan berulang-ulang. Ya, seperti ini anak ustazah ya. Jika tidak ada peti lompat, ya kita bisa melompat punggung. Nah, ini pakai box. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, pembelajaran keterampilan gerak lompat jongkok. Ya. A, berdiri tegak menghadap peti lompat. Lakukan lompatan ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagai tolakan dan mendarat dengan kedua kaki di atas box bersamaan kedua tangan lurus. Ya. C, turun kembali ke posisi awal melompat. Ya, D, lakukan berulang-ulang. Nah, ini anak ustazah, jika anak ustazah lakukan pagi-pagi, nah sangat mengasihkan lah ya. Ya, membakar lemak ya. Dan tentunya sehat insya Allah jika dilakukan rutin. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya senam-senam yang sederhana yang bisa kita lakukan rutin ya, 30 menit, 20 sampai 30 menit cukup. Nah, dan jika ingin menghasilkan hasil yang efektif ya, itu dilakukan selama 5 kali ya, maksimal dalam 1 minggu. Sekali melakukan latihannya 20 sampai 30 menit. Apakah pagi, sore ataupun malam ya. Tapi biasanya kita pagi-pagi itu lebih menyenangkannya, lebih nyaman dalam melakukannya. Ya, silahkan ya anak-anak ustazah ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran guling ke depan. Nah, dia masuk pada guling depan. Nah, ini sudah pernah kita praktekkan ya sewaktu di SMP ya. Nah, bagaimana guling depan ini? Diawali dengan berdiri tegak menghadap matras. Nah, kita pakai matras ya anak ustazah. Nah, yang B, lakukan guling ke depan ya di atas matras. Ya, mungkin anak ustazah ingat dulu ya, waktu kita kecil-kecil dulu suka sekali ya bermain berguling-guling seperti ini. Ini gerakan yang sudah biasa dilakukan ya. Nah, jadi jika ada yang masih canggung dalam melakukan ini ya, kiranya dipraktekkan ya di rumah ya. Ada matras atau kasur bisa diturunkan di lantai, anak ustazah bisa peragakan ya sikapnya seperti ini ya. Tapi anak ustazah melakukan pemanasan dulu ya. Gerak peregangan otot leher, lengan, bahu, pinggang, kaki ya. Lakukan pemanasan dulu sebelum melakukan guling depan. Yang C, di akhir gerakan guling ke depan dengan tangan lurus ke depan lalu berdiri. Lakukan berulang-ulang. Nah, ini gerakannya seperti ini ya. Nah, jika gerakannya benar, nah ini ringan sekali untuk dilakukan ya. Baik anak-anak ustazah sekalian ya, diamati gambar ini. Jangan lupa tadi tugasnya ya, nanti dikumpulkan mulai di hari Jumat atau Sabtu saja ya. Dan anak ustazah jangan lupa ya, ini diringkas, dicatat ke buku catatan ya anak ustazah ya, kelas 10 ya, karena ada yang belum pernah mengirimkan tugas ini ke ustazah. Jadi ustazah berharap semuanya mulai saat ini ya rajin mengerjakan tugas ya untuk anak ustazah juga, dan tidak boleh asal-asalan untuk meringkas ya atau mengerjakan tugas, karena nanti suatu saat ustazah akan minta ditunjukkan catatannya ya anak ustazah ya. Karena yang lalu ada ustazah minta tugas ya, tugas bahwa menunjukkan catatan, tapi anak ustazah ada yang mencatat itu asal-asal saja mencatatnya. Nah, sebenarnya yang rugi itu nanti anak ustazah ya, jika tidak ada ya meringkas ya, akan bingung membacanya, bolak-balik akan buka HP ya, kembali buka buku elektronik ya.
Nah, setidaknya ada yang dicatat jadi paham dan tahu ya. Baik anak-anak ustazah, semakin rajin ke depannya karena tidak terasa ini kita sudah masuki pertengahan bulan 10 nantinya, dan di bulan 12 nanti kita akan kembali melakukan ujian. Jadi anak ustazah semakin semangat ya, dan kita pun akan berada di penghujung akhir tahun. Waktu tidak terasa cepat berlalu, maka gunakanlah waktunya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya anak ustazah ya, jangan disia-siakan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Baik, kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpul dimulai hari Jumat ataupun Sabtu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.